Gunakan racikan ini ketika produktivitas menurun. Halo Sobat Beni Online, kegiatan praktek budidaya pertanian dapat menimbulkan dampak penurunan tingkat kesuburan dan kualitas tanahnya. Ketersediaan unsur hara yang berada di dalam tanah akan berkurang seiring berjalannya waktu, karena penanaman yang dilakukan secara terus-menerus. Kebutuhan tanaman akan unsur hara untuk proses pertumbuhannya dan perkembangannya, serta masa pertumbuhan sangatlah penting, sehingga memerlukan adanya penambahan unsur hara. Beberapa faktor yang dapat membuat produktivitas menurun antara lain penanaman jenis tanaman yang sama secara terus-menerus, terlebih tanaman yang membutuhkan banyak unsur hara. Selain itu, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan terus-menerus tidak disertai dengan penambahan unsur-unsur organik, menyebabkan struktur tanah menjadi keras dan tingkat kesuburan tanah yang semakin menurun. Kondisi ini diperparah dengan pengolahan tanah dan penggunaan pestisida yang tidak mengindahkan keberlanjutan organisme tanah. Dengan demikian, perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengembalikan kesuburan tanah sehingga produktivitas tanaman dapat meningkat. Nah, yang pertama, mengistirahatkan atau mengosongkan lahan selama jangka waktu tertentu dan mengizinkan gulma serta rumput tumbuh setelah panen. Kedua, rotasi tanaman. Jika menanam jenis tanaman yang sama di area lahan yang sama secara bertahun-tahun, nutrisi tanah akan cepat habis. 3. Tambahkan bahan penyubur tanah. Penambahan bahan penyubur dapat menggunakan pupuk padat, pupuk kandang yang sudah matang, maupun pupuk kompos. 4. Tambahkan mineral makro. Ketahanan dan pertumbuhan tanaman dapat terganggu jika kebutuhan mineral makronya di bawah jumlah yang dibutuhkan. Dan kelima, tambahkan jamur atau mikroorganisme yang bermanfaat. Populasi mikroba akan meningkat jika tanah memiliki aerasi yang baik dan nutrisi yang cukup. Nah, adapun beberapa produk pertanian yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman antara lain KSP Tawon, HSP Tawon, Amino Edge, Anfus, dan Ambition. KSP Tawon. Pupuk KSP Tawon yang merupakan produk dari PT Kertopaten Kencana ini merupakan pupuk yang mengandung fosfat 13-20%. Pupuk KSP Tawon berbentuk granular dan cocok digunakan sebagai pupuk dasar untuk tanaman hortikultura. Sebagai contoh cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, kentang, semangka, dan lain sebagainya. Pupuk fosfor atau fosfat sendiri memiliki ciri berwarna abu coklat muda. Pupuk fosfor larut dalam air dan reaksi fisiologisnya sedikit asam. Pupuk fosfat bermanfaat untuk tanaman, antara lain 1. Memaksimalkan respirasi dan fotosintesis. 2. Membantu penyusunan asam nukleat. 3. Membantu pembentukan bibit tanaman dan penghasil buah. 4. Perangsangan perkembangan akar sehingga tanaman akan lebih tahan terhadap kekeringan. Dan 5. Mempercepat masa panen sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan waktu panen. Kembali ke pupuk KSP Tawon, pupuk ini dapat digunakan sebagai pupuk dasar dalam budidaya. KSP Tawon memiliki keunggulan antara lain 1. 100% larut dalam air. Dan 2. Mudah diaplikasikan secara ditabur, dikocor, ataupun disemprotkan, serta dapat diaplikasikan pada sistem hidroponik. Kebutuhan tanaman yang tidak terpenuhi tentunya akan menyebabkan tanaman tidak tumbuh secara maksimal. Tanaman yang kekurangan unsur fosfat ini nantinya dapat tumbuh dengan kerdil, sehingga penggunaan pupuk KSP Tawon dapat menjadi jawabannya. Pupuk KSP Tawon mudah ditemui di toko pertanian dengan kemasan 50 kg dengan kisaran harga Rp250.000. HSP Astiva Tawon. HSP Astiva merupakan pupuk dengan kandungan asam humat dan superfosfat yang memiliki fungsi untuk mengolah, menjaga, dan mempertahankan keseimbangan unsur hara dalam tanah, serta memberikan nutrisi pada akar dan bunga dengan kandungan superfosfat.
HSP Astiva dari tawon ini juga memiliki kandungan humic acid atau asam humat yang merupakan salah satu unsur yang memberikan banyak fungsi penting untuk menjaga kesuburan tanah. HSP menyediakan unsur humus yang serupa untuk pengolahan tanah dan menjaga agar tanah tidak kekurangan nutrisi dan tidak asam. HSP memiliki keunggulan antara lain: 1. Mampu menjaga kesuburan tanah. 2. Dapat menutrisi akar dan bunga sehingga bisa berkembang dengan baik. Dan 3. Tanah menjadi lebih subur dan tidak asam. HSP Astiva memiliki kandungan fosfat 13% dan asam humat 8%. HSP terdapat dua kemasan, yaitu kemasan 5 kg dengan kisaran harga Rp60.000 dan kemasan 25 kg dengan kisaran harga Rp220.000. Amino Edge. Amino Edge merupakan produk dari Tunas Agro. Produk yang satu ini dapat digunakan untuk pemulihan tanaman. Tanaman yang terdampak biasanya terkena gangguan musim atau stres. Oleh karena itu, Amino Edge juga memiliki peranan untuk meningkatkan pertumbuhan akar, batang, dan daun. Sehingga secara keseluruhan tanaman akan dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Amino Edge ini memiliki keistimewaan, yaitu 1. Kaya akan vitamin dan asam amino murni untuk mencukupi kebutuhan selama satu periode penanaman. 2. Membantu mempercepat pemulihan tanaman yang terkena gangguan musiman, misalnya kekeringan ataupun kebanjiran. 3. Meningkatkan pertumbuhan akar, tumbuhnya tunas baru, dan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Dan 4. Meningkatkan produksi dan kualitas buah. Amino Edge memiliki komposisi yang cukup banyak, seperti nitrogen, magnesium, sulfur atau belerang, fosfat, natrium, kalium, kalsium, besi, zinc, mangan, boron, dan lain sebagainya. Banyaknya komposisi yang terdapat pada Amino Edge tentunya dapat membantu petani dalam mengatasi berbagai penyakit, khususnya dalam fase pemulihan. Dosis yang dapat diaplikasikan ketika 10 HST yaitu dikocor atau disemprot dengan konsentrasi 1,2 sampai 2 ml per liter air setiap 10 sampai 15 hari sekali. Amino Edge mudah ditemui di toko pertanian dengan kisaran harga Rp43.000 sampai Rp55.000 untuk kemasan botol 1 liter. Anfus. Anfus merupakan agen hayati atau fungisida hayati dari arena agro utama. Anfus memiliki bahan aktif Gliocladium, Trichoderma, dan bakteri pengurai. Anfus merupakan pupuk pengendali hayati yang berbentuk serbu hitam yang diformulasikan secara khusus dari bahan alami. Anfus terbukti dapat mengendalikan patogen tanah seperti penyakit layu fusarium, penyakit layu Phytophthora, penyakit rebah semai, penyakit layu bakteri, dan penyakit busuk akar. Anfus memiliki manfaat lainnya, antara lain 1. Menghemat penggunaan pupuk buatan. 2. Mempercepat pertumbuhan tanaman. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. 4. Meningkatkan ketahanan terhadap serangan penyakit. 5. Mempercepat dekomposisi bahan organik. Dan 6. Memperbaiki kualitas tanah. Aplikasi Anfus dapat dilakukan ketika olah lahan, sebelum pindah tanam dilakukan. Hal ini sangat dianjurkan untuk mencegah perkembangan jamur di tanah. Aplikasi Anfus juga dapat dilakukan secara dikocorkan pada lubang tanam 5-10 kg per hektar. Tanaman yang menggunakan plastik mulsa cukup 1-2 kali aplikasi, sedangkan yang tidak menggunakan plastik mulsa 2-3 kali aplikasi. Anfus merupakan fungisida hayati dengan kemasan 500 gram dan kisaran harga Rp36.000. Ambition. Ambition merupakan zat aktivator tanaman dari Bayer. Ambition terbuat dari 3 bahan aktif penting, yaitu asam amino, asam sulfat, dan unsur mikro. Ketiga bahan tersebut diperuntukkan membantu aktivasi pertumbuhan tanaman pada tunas baru, pembungaan, pembentukan buah, dan hasil panen. Ambition dapat secara cepat memulihkan tanaman dari stres akibat biotik maupun abiotik dan penyerapan nutrisi yang lebih baik. Kandungan unsur mikro yang ada di dalam Ambition membantu pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman secara optimal. Ambition ini diunggulkan berdasarkan 2 hal. Pertama, zat aktivator tambahan yang diformulasikan dengan kandungan asam amino, asam sulfat, dan nutrisi mikro. Kedua, membantu tanaman padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran mencapai potensi maksimal.
Pengaplikasian Ambition pada tanaman sayuran dapat menggunakan 1 liter per hektar dengan interval 3-4 kali dalam satu musim tanam, yaitu saat pindah tanam, awal pembungaan, dan pembentukan buah. Ambition sangat mudah ditemui di toko pertanian dengan kisaran harga Rp160.000. Kondisi tanah yang sudah digunakan berkali-kali akan mengalami penurunan kualitas, sehingga sudah seharusnya diberikan pupuk tambahan guna memacu pertumbuhan tanaman. Produktivitas tanaman akan meningkat seiring dengan ketersediaan unsur hara yang tercukupi. Mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kali ini. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.